4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mance Bica sudah di akhir pekan kembali. Untuk di edisi kali ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ya. Dan yang pastinya kembali kita di Pro 4 FM Palembang di program obrolan komunitas yang bahkan berlangsung sampai jalan kaki di jam 10 siangnya Mance Bica ya. Dan kami juga menyapa yang lagi monitor kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga yang lagi mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bahkan yang lagi memantau siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Mudah-mudahan obrolan kita untuk di kesempatan kali ini banyak manfaat yang akan didapatkan oleh Mance Bica Galo-Galo ya. Baik, dan saat ini Celam sudah bersama dengan perwakilan dari Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang. Oke, ada siapa Bay ya? Ini coba kita bakal kenalan doken. Halo, selamat pagi. Mana suaranya? Oh, ininya dipakai. Wah, ini ya. Kira lah make dari tadi tuh belum. Baik. Jadi kita kenalan dulu. Yang pertama ada siapa nih? Sebagai Bujang Universitas Aisyah Palembang 2023, ada Atalila Trinauvaldo. Bener. Iya, suaranya boleh agak dikeluarkan sedikit ya. Oke baik, bagaimana Bujang tuh kan harus ada ininya kayak itu gregetnya kayaknya nah, supaya yang mendengarkan di rumah juga bisa menangkap ya apa yang kita obrolkan. Baik. Nama panggilannya siapa? Pertama-tama perkenalkan saya Ataila Trinovaldo sebagai sebagai bujang. Bujang aja ya. Bujang aja. Gadisnya udah datang nih Mas Bica. Dipanggil Ata. Ata, oke, dipanggil Ata ya. Dan ini masih aktif sebagai mahasiswa di masih universitas aktif. Tuh ya. Menjabat di tahun 2023. Menjabat sejak 2026 ini. Oh 2026. Kenapa kemarin tertuliskan 2023 tipe mungkin ya? Tipe. Oke, baiklah kalau begitu. Dan ini juga Ata tidak datang dewean, di Rewangi juga ada Muhammad Teddy Syaputra. Apa kabarnya juga Teddy? Alhamdulillah baik. Ini sebagai wakil kedua Bujang Universitas Aisyah Palembang tahun 2026 ya. Ya benar. Oke baik. Dan kita bakal ngomongin soal Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang yang membawa perubahan dan juga visi misi untuk generasi muda yang cerdas. Kita pengen tahu tentang Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang dulu. Bagaimana nih untuk kalian yang sudah ikut di ajang ini sampai akhirnya menjadi bujangnya dan juga menjadi wakil dua bujangnya, ini bagaimana nih? Mungkin dari Atalia dulu, silakan. Pertama-tama itu memang harus menempuh kayak sederhana seperti kompetisi lah. Jadi kita bersaing nih dengan teman-teman lain untuk menjadi bujang dan gadis itu kan seperti ikonnya pada suatu komunitas ataupun suatu institusi seperti itu kan. Dan itu mungkin gak terlalu mudah, cuman gak terlalu susah juga. Oke, tetap banyak pengalaman yang didapat di situ ya. Bener. Oke. Dan selain itu juga kita pengen tahu buat Universitas Aisyah Palembang ini, kalian artinya untuk yang ikut ajang ini semua mahasiswa-mahasiswi di situ kan? Benar. Yang tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Aisyah Palembang. Kita pengen tahu juga buat kalian untuk ikut ajang pemilihan ini pengalaman pertama atau sebelumnya memang sudah aktif di pageant juga tuh? Enggak, pengalaman pertama sih. Pengalaman pertama ya. Kalau Teddy bagaimana tuh? Ya saya juga pengalaman pertama juga kebetulan. Pengalaman pertama di sini. Tapi walaupun pengalaman pertama tentu banyak hal atau pengalaman yang didapatkan yang kalian dapat atau yang ingat
selama ikut proses pemilihan Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang apa tuh? Yang paling berkesan mungkin ya. Mhm. Jadi di situ karena saya orangnya juga agak-agak introvert ya. Oke. Jadi ketika itu saya belajar tuh gimana caranya berekspresi, gimana caranya public speaking, gimana caranya harus bersosialisasi dengan baik. Jadi di situ juga merubah nih perspektif yang awalnya seorang introvert menjadi extrovert atau ambivert seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya di situ ya. Dan apalagi tuh yang kita pengen tanyakan juga buat kalian mengenai proses mungkin pemilihan Bujang Gadis Universitas Aisyah ini tahapannya bagaimana tuh awal-awalnya? Mungkin diawali dengan pendaftaran dulu ya. Terus di situ pertama itu mungkin kemarin itu kalau kami itu sekitar ada orang 60 untuk menjadi Bujang Gadis ini. Oh banyak ya pesertanya ya. Benar. Itu karena kompetisinya satu kampus seperti itu. Nah dari situ 60 ini bujang sama gadisnya atau bujang be? Bujang dan gadis. Oh bujang dan gadis, jadi ada 30-30. Ya mungkin seperti itu. Oke, setelahnya apa lagi tuh? Terus dibagi lagi, terus dikompetisikan lagi nih mana yang menurut para juri itu yang bakal ngelanjut ke stage selanjutnya seperti itu. Terus mungkin di ranah dipilih-pilih dan sudah menunjukkan unjuk bakat itu mereka diwawancara Oke. menentukan apakah mereka punya visi ataupun mereka bisa nih berkontribusi baik ke kampus ataupun ke masyarakat luas. Oke, jadi ada tahapan ditanyain seperti itu ya. Ya. Tapi kalau kita flashback lagi pada saat proses kalian untuk mengikuti tahap itu tadi, visi misi kalian pribadi untuk ikut ajang ini apa sih? Kalau dari saya dulu ya. Silakan. Karena saya mungkin memang punya misi untuk menjadi bujang karena visi saya itu ingin mengkontribusikan kesehatan ke masyarakat luas. Karena minimnya literasi antara masyarakat dan juga nakes seperti itu. Oh gitu. Banyak gap yang salah juga seperti itu perspektifnya. Nah, di situ saya berpikir nih gimana caranya saya bisa ikut andil. Ketika ada pengumuman Bujang Gadis Palembang Bujang Gadis Kampus Universitas Aisyah ini, saya pikir apakah bisa nih kalau saya ikut ini bantu untuk berkontribusi. Karena dengan menyelesaikan dua gap itu, pertama saya bisa membawa nama kampus ke ranah masyarakat seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Teddy, cak mana tuh? Ya kalau saya itu sejujurnya saya ini ingin menambah wawasan untuk pribadi saya tentunya, dan juga saya ingin berbagi suatu pengetahuan agar diketahui oleh halayak umum gitu, seperti penggunaan teknologi yang baik dan benar, terus menghindari hoax, berita palsu dan semacam selainnya itu. Kurang lebih begitu saja. Begitu menurut ya. saya. Tapi kalau mengenai visi misi setelah kalian menjadi ini tadi ada perbedaan enggak? Perubahan kayak itu setelah menjabat sebagai bujang dan juga wakil bujang duo. Apakah visi misi ini akan kalian implementasikan langsung ke masyarakat atau bahkan sudah ada programnya nih yang bakal digagas? Untuk itu kami udah buat skema gimana caranya ngerealisasikan apa yang menjadi visi misi kami juga. Ya. Pertama mungkin bisa dari kami, karena basically memang di Universitas Aisyah Palembang ini itu kuat di kesehatan dan juga teknologi. Jadi kami menggunakan media sebagai salah satu sumber penyebaran program kami itu. Mungkin dengan literasi masyarakat untuk bijak atas pola makan, terus gimana menjaga kesehatan seperti itu. Ataupun kami bisa memberikan literasi tentang gimana nih supaya tata cara tentang BPJS ataupun kayak mendaftar di BPJS itu gimana nih. Ya, kami kasih literasi itu lewat media secara bertahap. Oke, ini kan kita lagi di media juga nih kalian ya di Radio Republik Indonesia. Kita pengen tahu dan ini sangat mengedukasi juga nih untuk masyarakat awam yang belum tahu bagaimana untuk proses mengenai pendaftaran BPJS itu tadi ya. Mungkin kemanfaatnya dulu, BPJS itu manfaatnya apa sih? Itu manfaat BPJS itu membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang bagus sebenarnya. Begitu ya. Dan setelahnya tahapan untuk pendaftaran apa yang perlu dipersiapkan atau yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS ini tadi? Ya mungkin dengan cara seperti kita mendaftar dulu di akunnya BPJS ya, di aplikasinya itu.
Terus kita daftar diri, di situ kita isi formulir, baik nama, mungkin nick kita di KTP seperti itu, ataupun alamat yang kita punya. Terus kita mungkin sudah itu bisa kita ajuin ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat seperti itu, untuk mengklasifikasikan kalau kita punya kayak nomor berapa nih, ke kelas berapa nih gitu. Dan di situ juga itu mungkin untuk umum, kalau mungkin dari perusahaannya udah Beda lagi ya? Beda lagi. Oke, baik. Dan fokus kemarin pada saat pemilihan Bujanggadis Universitas Aisyah ini apa nih tadi? Ya kalau kita kemarin dalam pemilihan itu ya tentu saja di program digital ya tentu saja. Untuk difokuskan, dan ya karena perkembangan digital itu sangat pesat di era sekarang ini, jadinya itu sangat-sangat ditekankan oleh pihak panitianya. Oke, itu ya. Mengenai digital, menurut kalian Cak Mano nih, saat ini kan digitalisasi sudah sangat punya peran ya di masyarakat, terutama untuk segala kalangan usia. Dewasa sudah mengenal teknologi juga ya, yang bahkan ibu kita juga masih menggunakan sosial media juga ya, merupakan salah satu implementasi dari atau unsur digitalnya juga ada di situ. Menurut kalian apa nih yang pengen disampaikan kepada pendengar kita supaya bijak dalam bersosial media ya, mungkin pada hal ini juga berkaitan dengan digitalisasi supaya akan berdampak, tetap ada manfaat baik tuh. Baik. Kalau untuk pencegahan nih, karena memang saya juga berlatar belakangkan teknologi. Itu penggunaan media sosial yang sekarang masif itu, kita bisa harusnya belajar untuk memilah antara mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax salah satunya, ataupun informasi yang miskonfirmasi seperti itu. Seperti itu kan karena kita lihat kayak visualnya lebih oke, kayak sebuah influencer yang lebih kita tahu, kita ngerasa kalau pandangan dia benar. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Karena sebuah influencer juga kadang seseorang seorang influencer juga itu bukan sebuah nih. Seorang influencer itu kan kadang bukan ahli di bidangnya seperti itu. Dia cuman baca informasi terus dia sampaikan kepada pemirsa audiensnya. Nah, di situ kadang itu konfirmasi, kadang menuai pro kontra juga antara para ahli ataupun seorang influencer ini seperti itu. Dan masyarakat kadang menangkap kalau si influencer ini kadang benar, ataupun ngerasa ya udah kita ikut ini aja, padahal belum tentu. Jadi kita sebagai audiens itu harus pintar-pintar memilah sebuah informasi. Apakah informasi ini udah konkret, apakah udah benar, ataupun memang ada nih jurnalistik ataupun esai yang telah dibuat seperti itu. Begitu ya. Dan cenderungnya untuk zaman saat ini yang paling ditakutkan nih, terutama untuk generasi muda, berkaitan dengan digitalisasi itu apa menurut pandangan kalian? Teddy mungkin silakan. Ya, dari kan perkembangan teknologi ini itu sangat pesat ya. Yalah, teknologi ini diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan muda, wong tua, ibu-ibu, cakatonya tadi itu kan. Nah, untuk yang paling ditakutkan itu ialah salah satunya hoax, terus juga ada ancaman lain seperti judi online, terus juga banyak hal-hal negatif yang bisa diakses oleh media ini. Jadi perlu teliti ya, supaya kita tidak menjadi korban dari kecanggihan digitalisasi ini tadi. Tapi kalau sisi positif mungkin, kalau tadi menyampaikan sisi negatif di Atalia, apa nih untuk sisi positifnya? Untuk posisi negatif positifnya. Apa tuh? Untuk positifnya itu ya, dengan itu kita bisa mendapatkan banyak informasi seperti itu. Salah satunya itu dengan sekarang itu kebanyakan nih Gen Z itu kan udah lumayan pinter nih. Mereka juga udah pinter kadang ngelola informasi mana yang benar dan mana yang baik, dan itu juga menjadikan generasi ini bisa menjadi generasi yang cerah ke depannya. Salah satunya mereka bisa menggunakan teknologi ini karena mereka hidup di sana. Mereka bisa memfilter mana yang baik dan mana yang tidak seperti itu. Dan juga bisa mempermudah pekerjaan juga. Mungkin seperti sales yang sekarang marketingnya tinggal buat video seperti itu kan, terus melonjak penjualan, ataupun sistematis seperti
pelayanan publik seperti itu yang tidak harus datang, cuman bisa kita akses dari lewat telepon genggam. Oh seperti begitu itu. ya. Dan mungkin kalian pernah tahu perkembangan konten kreator di dusun-dusun tuh semakin banyak tuh. Ya, benar. Kita udah usah jauh-jauh di Sumsel Bay. Ibu-ibu yang dulunya cuma taunya apa tuh aktivitasan di dapur dan juga aktivitasan kayak keseharian baik, tapi akhirnya dibuatkan sebagai konten, akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi. Ini merupakan salah satu pergeseran yang luar biasa ya, pergeseran yang baik tuh. Benar. Ya, Akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk penghasilan juga di Benar. situ ya. Di situ kan masuk juga di posisi positif. Positif ini tadi. Baiklah kalau begitu. Manca Becek, sebelum kaki kita bakal kembali lagi bersama dengan Teddy dan juga Atala. Kita ke beberapa informasi dulu dan juga lagu yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Itu segampang itu. Stop tipu-tipu sudah. Yeah. Segampang itu, mangidoma. Segampang itu, mengaku salah, alay, holan di bibir do, salpuari, ulah yo mudoi, oh ya, oh ya. Setiana maaf, ido janji. Tung solo beho itu merdua cinta ala Holland di bibir do tuk somuba beho Dangolo itu di dua hoko tumadonma itu tinggal hona lupa homa pergaulan tai marsiran magita lagi-lagi minta maaf, lagi-lagi bikin salah. Sasu malas lihat kok kita pisah saja mau. Sasu capek pele saya. Nikiwaki gira kweyo gonda nena buali kambiti kongenda na ulukweliga kone pilir ban anevi karena sasu capek satra mau ko balik. Satra mau balik. Setiana mau ido janji tung solo beho itu madua cinta ala Holland di bibir do tuk somuba
Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia, bersama kita bisa. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita. Kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong
Oke, baik, Manca Beca dulur-dulur dimanapun berada, dan kita kembali lagi bersama dengan Atalila dan juga Teddy ya, perwakilan dari Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang tahun 2026. Dan ini kita lanjutkan kembali mengenai AI di usia kalian yang memang apa ya, masih sangat membutuhkan sekali ya teknologi ini, terutama untuk menyelesaikan banyak tugas-tugas di kampus. Menurut kalian penggunaan AI dalam pengerjaan tugas kampus ini bagaimana nih? Sah-sah saja kah atau cak mana nih pandangan kalian? Ya, menurut kami terutama dalam penggunaan AI itu tentu saja diperbolehkan ya menggunakan teknologi. Ya. Ya, karena kita memanfaatkan suatu teknologi itu tidak ada salahnya. Dengan catatan kita menggunakan teknologi itu dengan baik dan bijak. Ya. Ya, dan kita juga memahami apa itu yang ditulis dan dikerjakan oleh AI itu. Jadinya kita itu secara tidak langsung itu belajar lebih banyak dengan waktu yang seefisiensi mungkin. Itu ya. Iya. Jadi boleh menggunakan teknologi untuk pengerjaan tugas kampus asal dengan porsi juga itu. Benar. Oke, baik. Dan selain itu juga AI kan banyak nih. Ada melalui tulisan, ada juga melalui apalagi itu bentuk gambar dan juga video kayak itu kan. Tentu akan dibarengi juga dengan hal-hal buruk yang akan mengiringi. Semakin canggih zaman pasti akan semakin besar juga ancamannya di sini ya. Benar. Dan menurut kalian apa nih? Edukasi apa sih yang pengen kalian sampaikan kepada pendengar kita? Terutama mengenai AI ini tadi supaya apa ya, bisa memahami tuh bahwasanya teknologi ini sebenarnya bisa menjadi teman, bukan malah menjadi momok yang menakutkan begitu. Benar. Mungkin sebagai edukasi juga kepada masyarakat juga itu kan. Kalau AI ini memang benar-benar kita tidak bisa pungkiri kalau memang perkembangan AI ini sangat-sangat masif dan juga menuai banyak sisi negatif dan positifnya. Mungkin di sisi positifnya itu banyak pekerjaan yang telah mudah dikerjain, membantuin. Mungkin apalagi sebagai kami nih seorang programmer itu sangat membantu untuk membuat logik-logik dan codingan yang akan kami buat. Mungkin tapi di sisi negatifnya juga kan banyak tuh beredar video-video video AI yang bertebaran mengatasnamakan bebas berekspresi dan lain-lain. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Mungkin dan juga tuh banyak tuh kayak video penipuan seperti penculikan terus mengatasnamakan keluarga kita, institusi tadi. Nah, di sini tuh sebenarnya itu sebagai wanti-wanti kita itu boleh menggunakan dengan porsinya tadi sebenarnya. Kita juga harus wanti-wanti ketika menggunakan itu, kita juga mengerti apa yang telah dibuat seperti itu. Bukan yang hanya langsung lepas tangan dengan AI yang telah bertransformasi seperti sangat masif seperti ini. Dan kita utuk-utuk juga di sisi negatifnya itu AI sekarang itu ada beberapa AI juga yang sekarang sudah masuk ke ranah masyarakat yang ngeri ya. Mereka mempalsukan identitas. Nah, di situ kita tuh harus kayak introspeksi lagi apakah ini memang benar orang atau AI. Itu ya. Di situ menakutkannya. Pasti ada ciri-cirinya juga tuh. Ya, benar. AI atau bukan tuh yang mana tadi? Mengenai video ya? Nah, kalau mengenai video ya itu mungkin bisa kelihatan kasat mata ya, kalau kita yang memahami gitu. Bisa, benar. Oh, ini AI nih. Tapi untuk yang awam, maaf untuk kayak orang tua kita yang memang sentuhan digital atau teknologinya itu masih sangat minim sekali ya. Itu akan menjadi hal yang mereka akan langsung telan begitu. Mereka akan langsung cerna dengan apa yang mereka lihat, walaupun itu sebenarnya teknologi atau AI itu tadi kan. Di situ peran masyarakat kembali ke masyarakat seperti itu. Mungkin pencegahannya itu kepada kita yang mengerti tentang AI ini, kita ajarin kepada orang-orang terdekat kita untuk bisa membedain mana yang AI ataupun mana yang teknologi, mana yang bukan, mana yang asli gitu mana ya. Yang asli gitu. Oke, baik. Tapi kalau mengenai Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang, proker ada tidak sih yang akan kalian gagas terkait dengan AI ini? Kalau untuk proker sih ada sih ya. tuh? Mungkin kami bakal buat sistem berbasis machine learning ya. AI itu kan machine learning ya. Jadi kami membuat kayak seperti semacam misalnya video nih. Misalnya kami
kami ini misal ada luka nih misal, kami scan pakai HP, itu bakal muncul mungkin Deteksinya. deteksi seperti itu. Ini kemungkinan gini nih, dan dia langsung ngasih tips untuk pencegahan dan lain-lain. Wah, itu. Seperti itu. Mungkin langsung bisa rujuk ke rumah sakit ini paling terdekat di mana, seperti itu. Itu dalam waktu dekat itu akan segera dioptimalkan prokernya atau bagaimana tuh? Itu masih butuh bantuan banyak pihak juga. Oke, baik. Ini biasanya kalau kalian menentukan sebuah proker yang seperti tadi salah satu yang disampaikan, bagaimana tuh dalam organisasi kalian step by stepnya tuh? Mungkin kami bakal diawali dengan pengumpulan data, Oke. terus pengumpulan pihak-pihak atau stakeholder yang berminat untuk membantu juga, salah satunya untuk menyusun legalitas dan lain-lain. Oke, Seperti itu. jadi tuh ya. Jadi tahapannya banyak nih Manca Banyak. Beca. Jadi ada serta merta yang penting jadi Nggak, kan. Karena perlu ada pertanggungjawaban juga, Bener, perlu ada error. memahami juga dampaknya seperti apa begitu kan. Bener. Tapi kita yakin bahwa proker ataupun juga teknologi yang tadi kalian sebutkan itu yang bisa mendeteksi itu tadi, ini sangat membantu masyarakatnya tuh. Bener. Terutama untuk yang awam ya, tidak memahami tentang apa tuh mengenai yang dialami itu tadi. Bener. Kayak ini apa goresan di badan dan lain sebagainya kayak itu kan. Baik, dan nanti kita akan kembali lagi Manca Beca ya, masih panjang waktu kita untuk sampai di jam 10 siang ya. Tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Satu malam minggu itu pusada musik subah bunyi di kiri kanan. Siap-siap orang melangkah maju rame-rame goyang Yosman maju mundur. Paciring paci mana kubu gaya, paciring paci mana kubu suara. Mari sama-sama tong atur langkah tong bikin rame pesta orang saudara. Paciring paci mana kubu gaya, paciring paci mana kubu suara. Mari sama-sama tong atur langkah tong bikin rame pesta orang saudara. Terlalu lama kau atur gaya, karena waktu tak tunggu kau bagaya. Pesta ini pesta orang saudara, mari sama-sama torang jaga dia. Paciring maci mana kubu gaya, paciring maci mana kubu suara. Mari sama-sama tong atur langkah tong bikin rame pesta orang saudara. Paciring maci mana kubu gaya, paciring maci mana kubu suara. Mari sama-sama tong atur langkah tong bikin rame pesta orang saudara. Satu malam minggu itu pusada musik subah bunyi di kiri kanan. Siap-siap orang melangkah maju rame-rame goyang Yosman maju mundur. Paciring paci mana kubu
Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih, berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka. Abah, dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. Noh, apa? Abah pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Bok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di obrolan komunitas dan masih bersama dengan teman-teman dari Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang. Kita pengen tahu mengenai struktur organisasi ataupun juga struktur yang ada di Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang ini ada tidak untuk alumni kayak itu? Ada kalau gitu. Apa tuh susunannya? Susunannya itu ya seperti pemangku adat ya kurang lebih. Dionya masih ngarah ke kami untuk menuntun kami. Misalnya kami masih pengen bikin suatu program ataupun suatu kegiatan, itu kami bisa minta saran. Sekedar untuk minta saran baik. Kalau mereka untuk mengatur-ngatur itu sebenarnya sudah tidak berhak lagi. Dan ya kan? Itu alumni ya? Iya. Ada yang alumni, ada juga masih yang kakak tingkat. Oh, masih yang ada kakak tingkat. Jadi ada diskusi dulu ya, sebelum membentuk proker nih kayak itu. Setelah itu ada apa lagi nih setelah pemangku adat itu tadi? Mungkin ada pembina juga itu dari Biro Kemahasiswaan kampus. Jadi kami itu walaupun mungkin sebagai ikon, cuman kami juga berkontribusi baik untuk kampus ataupun program-program kampus juga ataupun program kerja dari kami pribadi seperti itu. Begitu. Dari pembina turun ke? Dari kalaupun misalnya kami ingin buat proker nih, itu alurnya itu pertama kami buat proker, terus kami konsulkan dengan kakak-kakak paripurna, Purna Bakti. Purna Bakti. Jadi kami konsul terus baiknya gimana, baru kami ajuin ke Biro Kemahasiswaan. Oke. Dari situ baru mungkin bakal konsul lagi dan ataupun di ACC langsung. Oke, di ACC langsung begitu ya. Dan setelah itu bakal ada apa lagi nih strukturnya? Ada ketua mungkin atau ada bujangnya langsung di situ atau bagaimana?
Jadi kalau misalnya struktural Bujang Gadis di Universitas Asia Palembang itu mungkin sebagai ketuanya lah. Itu bujang dan gadis seperti itu. Dilanjutkan dengan wakil bujang 1 dan wakil gadis 2, dilanjutkan dengan wakil bujang 2 dan wakil gadis 2. Oke. Nah, dari situ itu kan udah 6 ya. Udah 6 orang. Nah, sisa-sisanya itu jadi duta. Oh begitu. Baik jadi duta intelijensia ataupun kayak duta genre dan lain-lain. Pokoknya strukturalnya itu gak memangku harus di Bujang Gadis aja, tapi semuanya dapat posisi seperti itu. Begitu ya. Dan kalau kategori pada saat kemarin pengumuman pemenang ada kategori apa Beh? Masih nggak ada? Ada bujang, ada gadis, ada wakil 2 atau apa kayak gitu di situ? Ya apa tuh? Ada nominasi yaitu ada dari bujang dulu ya, bujang gadis Universitas Aisyah Palembang, wakil 1, wakil 2 bujang gadis. Wakil habis itu sudah wakil 1, wakil 2. Ada bujang gadis favorit. Terus bujang gadis favorit. Ada fotogenik mungkin ada kayak itu. Itu atau masuk ke Bujang Gadis duta genre. Oh duta. Oh beda lagi ya? Itu beda lagi. Dan terus dilanjutin seperti tadi udah ada duta intelijensia dan ada duta digital juga. Pokoknya satu ranahnya itu ketika menjadi finalis maka seluruhnya dapat posisi udah. Kayak fix itu. Dan setelah kalian ikut ajang ini ada sih merasakan perubahan dalam diri kalian Dewa? Ya mungkin ada lah sedikit. Apa tuh salah satunya? Mungkin jadi lebih mulai lebih luas untuk bersosialisasi, salah satunya lebih ekspresif juga untuk bisa ketemu orang banyak juga, ataupun mulai berpikir untuk gimana nih biar bisa bermanfaat baik pada kampus ataupun masyarakat. Wah itu ya, baik. Ini tanpa terasa sudah 52 menit nih Bang Cewek melangkah dari jam 9 pagi. Apa nih pesan yang pengen kalian sampaikan mewakilkan dari teman-teman Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang? Silakan untuk pendengar kita dari Atalaju dulu nih, silakan. Kalau untuk saya pribadi kan sebagai bujang di Universitas Aisyah Palembang itu ingin bisa berkontribusi. Tidak harus, pokoknya kalau misalnya kita itu istilahnya itu kan kayak berdakwah ya. Nah kita itu berdakwah itu bukan hanya orang yang punya kepentingan ataupun orang yang punya kedudukan, tapi setiap orang itu punya kayak hati nurani untuk bisa membantu satu sama lain juga. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri ataupun ke keluarga. Dari situ, dari orang-orang terdekat kita, nggak perlu yang harus sampai turun tangan ikut gotong royong, nggak sampai kita harus demo ini, nggak. Kita mulai dari memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik, mungkin terus membangun hubungan baik ke tetangga juga ataupun ke teman-teman seperti itu. Tidak harus memulai yang besar, cuman mulai dari satu langkah kecil. Dari hal kecil ini akan menjadi hal yang besar nantinya. Ya. Amin. Baik. Dan dari Teddy nih apa tambahannya, silakan. Ya mungkin untuk generasi muda sekarang ya itu ya kurang lebih bijaklah dalam menggunakan teknologi. Terus juga untuk generasi yang masih muda-muda itu jangan takut untuk mencoba sesuatu peluang yang ditawarkan kepada kalian, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadinya kalau kita masih muda, kita tidak ada salahnya untuk kita mencoba sesuatu. Jadi isi dengan hal-hal baik ya, apalagi usia muda ini adalah usia yang sangat pasnya untuk membentuk bagaimana kita ke depannya ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih waktunya ya. Iya, baik. Kami juga terima kasih. Iya, kita sudah mendapatkan banyak sekali nih sharing dan juga edukasi yang tadi sudah disampaikan oleh Atalatri Nauvaldo yang merupakan bujang dari Universitas Aisyah Palembang, dan juga Muhammad Teddy Syaputra juga ini merupakan wakil 2 ya, bujang Universitas Aisyah Palembang. Pokoknya kita doakan sukses, kita doakan mudah-mudahan kalian akan tetap menjadi contoh ya buat lingkungan. Dan juga buat masyarakat luas, punya manfaatnya mengenai Bujang Gadis Universitas Aisyah Palembang ini. Kita yakin bahwa akan mencetak banyak generasi muda yang cerdas, yang luar biasa, yang tentu dapat membanggakan keluarga, bangsa, nusa, dan juga agama pastinya ya. Amin. Baik, dan Mance BC, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di obrolan komunitas,
edisi Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 menuntaskan juga perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi kali ini. Dan kami berdua yang bertiga pamit untuk di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belati kuncuk disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembahyang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pepe, cuko dah bercuko harus sama. Walau terkadang bernasib jelek, janganlah sampai nambahi dosa. Yang bercuko dah bercuko, semoga Allah tengah dua. Uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Bawa-bawa nama aku dah.